upaya sabotase yang akan dilaksanakan oleh PP dan PP ya, PP Pemuda Pancasila yang masih menjadi mukibin dari para kabib gagal total. TV Al-Waha Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan sejuk Buniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali masih bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, alhamdulillahi rabbil alamin. Malam tanggal 12 Oktober 2025, pada malam Senin kemarin, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, pimpinan daerah Kabupaten Tegal, baru saja melaksanakan sebuah acara akbar, tabligh akbar sekaligus pelantikan akbar Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. 28 ranting dan 2 kecamatan sekaligus dilakukan pelantikan bersama dan menghadirkan Gus Abbas. Namun sedulur TV Al-Waha, sempat terjadi beberapa hal yang cukup menegangkan. Di antaranya dari teman-teman PWLS yang ada di Kecamatan Bojong sendiri, sedulur TV Al-Waha, di mana saya bertindak sebagai sekretarisnya. Di Kecamatan Bojong, khususnya PW Kecamatan Bojong, bahkan juga bukan hanya di Kecamatan Bojong, tapi hampir seluruh kecamatan, pimpinan daerah dan pimpinan kecamatan itu sama-sama mengetahui jauh sebelum diselenggarakannya tabligh akbar yang sedianya dihadiri oleh Bapak Bupati. Namun demikian, karena mungkin Pak Bupatinya Mas Ishak Maulananya masih dalam tanda petik takut terhadap para kabib-kabib yang ada di barisan belakangnya. Karena sebagaimana kita ketahui, kami mengetahui bahwa Bupati Tegal itu ya, saya tidak sedang menjustis beliau, saya sedang tidak mendiskreditkan beliau, saya sedang tidak menghina beliau. Ini adalah real fakta bahwa beliau adalah keluarga dari Ba'alwi. Meskipun beliau sendiri bukan seorang kabib, tetapi di belakang beliau adalah para habib-habib yang mandekani sehingga beliau bisa menduduki jabatan G1 Bupati Tegal pada saat ini. Yang sedianya pengurus daerah Kabupaten Tegal PWI sudah bermediasi dengan beliau dan sudah mengharapkan untuk hadir di acara ini, dan beliau sendiri juga kemungkinan sudah memberikan lampu hijau bahwa akan hadir. Namun ya karena beliau mungkin ada pertimbangan lain atau gimana sehingga akhirnya di acara tersebut tidak hadir. Nggak masalah ya, karena kita anggap saja masih muhibin, belum mendapatkan hidayah yang sebenarnya tentang polemik ini. Sedulur TV Al-Waha, kita garis bawahi bahwa Pak Bupati tidak hadir, tapi tidak jadi soal. Yang saya akan sampaikan di sini bahwa ketika akan diselenggarakannya acara pelantikan akbar, tabligh akbar dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW dan pelantikan pengurus ranting se-Kabupaten Tegal dan pengurus cabangnya, itu ada beberapa informasi yang akan berusaha mensabotase atau alias menggagalkan. Bahkan ada juga informasi yang beredar melalui WhatsApp, itu akan Kabupaten Tegal akan dipemalangkan. Artinya kejadian seperti di Pemalang kemarin yang bentrok ketika PWLS menolak kehadiran Rizik Syihab, itu akan terjadi lagi di Selawi. Nah, karena itulah sedulur TV Al-Waha, kemudian karena ada informasi-informasi semacam itu, Polres Tegal, Malang dan Brebes bersinergi. Dalam acara tersebut semalam, malam Kamis itu, malam Kamis maksud saya malam Senin, malam Senin, ketika dilaksanakan tabligh akbar dalam rangka pelantikan itu tadi, itu kurang lebihnya ada informasinya bahwa
900 personel kepolisian dari Polres Tegal, Polres Brebes, dan Polres Pemalang. Dan memang itu real nyata ya, ketika Gus Abbas menyampaikan ceramahnya di dalam acara Tabligh Akbar ini, itu jalan itu dipenuhi oleh anggota kepolisian. Saya sendiri melihatnya dan semua warga masyarakat sekitar di Kecamatan Dukuh Turi itu melihat betapa banyaknya anggota Polres. Kalau dihitung ya udah mencapai angka 1000-an itu. Banyak, mereka semuanya menggunakan seragam lengkap, bahkan ada beberapa yang menenteng senjata lengkap, dan mobil-mobil yang biasanya tidak digunakan dalam acara-acara, itu mobil-mobil dari kepolisian digunakan seluruh TV Aloha untuk mengantisipasi adanya penolakan dari orang-orang yang masih muhibin terhadap acara pelantikan ini. Karena sebelumnya sudah ada isu-isu yang berkembang bahwa akan ada penolakan yang dilakukan oleh kelompok muhibin, dan kelompok Habib ini akan menggerakkan massa untuk menolak acara yang di Dukuh Turi semalam, sedulur TV Aloha. Nah, sedulur TV Aloha, saya sendiri mendapatkan informasi dari Komandan Laskar Sabilillah Kecamatan Bojong dan Abdul Afif itu bahwa informasinya justru ada yang lebih aneh lagi, sedulur TV Aloha. Anehnya kenapa? Anehnya itu bahwa saya mendapatkan chat seperti ini nih. Ya, kita nggak usah perlu bacakan lah, Anda boleh bacanya sendiri itu ya. Bahwa ada orang yang sengaja pengen membuat kacau acara tersebut. Jadi dari kelompok yang menamakan dirinya organisasi yang sudah sangat kita kenal, yaitu PP. Ketika saya membaca PP, saya kira Satpol PP gitu loh. Ternyata adalah pemuda Pancasila. Karena di dalam keanggotaan Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kecamatan Bojong itu ada sejumlah anggota pemuda Pancasila yang sudah bergabung di PWI-LS, sehingga kita bisa memahami, bisa mengetahui informasi-informasi tentang PWI, tentang pemuda Pancasila ya dari beliau yang sudah bergabung di PWI-LS. Nah, sampai ketika saya ada di tengah-tengah acara semalam itu, dan Apip kemudian mendekati saya, memberikan informasi bahwa dari atas, saya pikir atasnya itu atas pimpinan pusatnya, ternyata dari atas itu dari Kecamatan Bumi Jawa dan Bojong, karena situasi atau posisinya memang Bojong dan Bumi Jawa itu ada di sini, sedangkan Dukuh Turi itu ada di sini, jadi bilangnya di atas. Pikiran saya pimpinan pusat, ternyata dari atasnya atas daerah Bojong dan Bumi Jawa. Kata Dan Apip, barusan saya mendapatkan informasi dari orang dalam PP, pemuda Pancasila akan datang saat ini sedang dalam perjalanan 4 truk pemuda Pancasila. Jujur ketika saya mendengarkan informasi dari Dan Apip itu, saya langsung kaget. Kok begitu? Terus mau apa ke sini? Ya nggak tahu, kata Dan Apip. Makanya kita waspada. Saya berpikir, saya berusaha menenangkan pikiran saya, dan saya berusaha untuk mencerna mungkinkah akan terjadi seperti di Pemalang. Saya langsung jawab dengan PD-nya. Dengan PD-nya, padahal juga jujur saja, ini gimana nih kalau nanti terjadi chaos seperti di Pemalang. Saya bilang sama Dan Apip, insya Allah tidak terjadi apa-apa. Insya Allah aman. Kenapa saya langsung mengatakan kepada Dan Afif itu, insya Allah aman, nggak akan terjadi apa-apa, nggak akan ada yang namanya chaos di Kabupaten Tegal ini, aman. Kenapa saya bilang kepada Dan Afif semacam itu? Karena saya melihat bagaimana sinergi Polres Pemalang, Tegal, dan Brebes itu menjadi satu di situ. Jalan semuanya dipenuhi oleh polisi. Sehingga akhirnya secara logika ini kalau orang tiba-tiba mau datang terus mau sabotase ke tengah lapangan, ke tengah acara pengajian, ini orang cari mati nih pasti. Kalau mereka berani-beraninya terus datang dengan 4 truk turun mau mensabotase acara semalam, acara pelantikan PWLS se-Kabupaten Tegal yang 28 ranting dan 2 kecamatan itu orang mau cari mati. Saya pikir begitu, nggak akan berani mereka.
Saya berpikir seperti itu. Kemudian saya katakan langsung kepada Nana Habib, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Dan alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berterima kasih kepada seluruh jajaran aparat kepolisian dari Polres Tegal, Brebes dan Pemalang yang telah bersinergi, telah kukuh memberikan waktu, meluangkan waktunya untuk bertugas mengamankan acara pelantikan pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Tegal yang semalam diadakan secara akbar di lapangan Wat Galih, Desa Dukuh Turi, Sedulur Tipialwaha. Kami atas nama pengurus dari Dewan Pimpinan Daerah serta pimpinan cabang dan seluruh anggota PWLS se-Kabupaten Tegal mengucapkan terima kasih kepada jajaran kepolisian yang telah bahu-membahu bersinergi dengan anggota PWLS juga Banser yang turut berusaha mengamankan sehingga semalam tidak terjadi insiden apapun, sedulur Tipialwaha. Yang artinya bahwa informasi atau upaya sabotase yang akan dilaksanakan oleh PP dan PP PP Pemuda Pancasila yang masih menjadi mukibin dari para kabib gagal total. Sedulur Tipialwaha, alhamdulillah, saya hari ini tidak sedang mendiskreditkan PP, tidak sedang mendiskreditkan Pemuda Pancasila organisasinya, tetapi ada oknum-oknum Pemuda Pancasila yang masih menjadi mukibin. Karena sebagaimana tadi SMS yang Anda baca, mereka oknum-oknum anggota PP yang masih jadi mukibin. Kita menjadi penuh keheranan, dan ketika informasi yang disampaikan oleh Dan Habib kepada saya bahwa akan ada 4 truk datang ke acara ini, ke acara semalam, saya berpikir itu orang mau cari mati kalau datang ke sini. Karena apa? Di sini anggota PWLS meskipun nggak ada seorang pun yang bawa senjata, jumlahnya kan banyak. Kalau diwadahi truk itu udah berapa truk saja itu. Mereka hanya dengan 4 truk dan mau cari mati kan namanya. Dan alhamdulillah semuanya entah sampai atau tidak, atau entah belok kanan, begitu melihat polisinya banyak sekali, kita nggak bisa ngapa-ngapain, mendingan balik kanan. Jadi saya sarankan kepada para mukibin, nggak perlulah melakukan upaya sabotase menggagalkan, karena PWL sendiri tidak pernah yang namanya berusaha menggagalkan pengajian ya. Kepada para mukibin, PWLS itu nggak pernah ada agenda membubarkan pengajian. Yang dilakukan oleh PWLS adalah membendung adanya doktrin-doktrin sesat dari para kabib. Kita hanya menolak doktrin-doktrin yang disampaikan oleh para kabib terhadap bangsa kita sendiri, sedulur Tipialwaha. Nah, perlu disadari semuanya itu, sedulur Tipialwaha. Ya. Nah, kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan, bahwa sekali lagi upaya atau isu yang beredar akan ada upaya sabotase penggagalan pelantikan pengurus PWLS Kabupaten Tegal gagal total. Saya Bahlul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.